Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ngomongin sterilisasi kandang. Jadi ini sudah di tahap pengapuran, jadi ditebar kapur sampai ke samping-samping tuh. Kita bahas dari awalnya dulu. Jadi sebelum proses ini tentunya ngeruk kotoran. Setelah ngeruk kotoran disapu. Nah, setelah proses nyapu itu dicuci bersih. Cuci pakai mesin steam, disikat yang kotoran yang nempel-nempelnya. Terus jangan lupa di sabun terserah lah, sabun rinso, deterjen gitu ya, sabun cair apa aja terserah untuk langkah itu. Biasanya setelah beres cuci basah itu dibiarkan dulu 1 hari. 1 hari nanti juga ini agak turun basahnya, kelembabannya turun. Nah, tapi itu juga tidak 100% kering gitu. Jadi artinya masih ada kelembaban yang tersisa di situ. Nah, setelah beres proses pencucian gitu di hari besoknya, kita semprot pakai cairan yang mengandung asam. Dalam hal ini kita pakai cuka, bisa juga pakai acid pack atau banyak produk hard water gitu. Kalau saya pakai di tingkat keasaman 4, pH-nya pH 4. Sebenarnya di pH 6 aja itu bakteri penyebab penyakit sudah gelagapan, sudah kalang kabut. Nah, cuma karena ini untuk di dalam kandangnya sendiri biar benar-benar bersih, biasanya kita pakai pH 4. Itu kenapa pakai asam? Biasanya kan orang sterilisasi itu pakai kaporit, pakai formalin, pakai apalagi lah yang keras-keras gitu, obat. Nah, kita pakai metode itu karena kita tahu semua jenis bakteri itu tidak akan tahan dalam keasaman yang tinggi. Satu itu. Yang kedua, jadi kita sterilisasi dengan bahan yang tidak berbahaya, yang cenderung alami bahannya. Itu salah satu motivasinya gitu. Agak kurang seneng sih dengan bahan-bahan yang terlalu keras kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang bahan-bahan yang keras gitu tuh suatu saat akan menimbulkan resistensi terhadap bakterinya itu sendiri. Yang kita pakai asam itu memang supaya kelembaban kandang yang tadinya bekas nyuci basah, yang tentu itu potensial untuk tumbuhnya bakteri, kita jadikan supaya tidak jadi ideal untuk tumbuh bakteri. Nah, jadi diasam. Yang basah-basah lantai ke plafonnya, ke samping-sampingnya itu disemprot pakai mesin supaya tingkat keasamannya naik gitu di dalam ruangan ini, dalam ruangan yang lembab itu. Setelah beres disemprot pakai cairan asam tadi, kita tabur kapur kayak gini. Nah, kapur ini kaitannya adalah ke bakteri penyebab berak pakan atau koksi. Biasanya bisa jadi berak darah kalau udah parah. Nah, bakteri jenis itu agak susah dihilangkan. Daya tahan dia di lingkungan itu kuat banget, dan jarang kandang yang setelah terkena itu tuh bisa benar-benar bersih. Makanya kita pencegahannya itu supaya dia tidak berkembang biak, ini pakai kapur. Jadi bukan, kalau kapur ini kaitannya membunuh bakteri penyebab berak pakan sama berak darah itu biasanya kalau tingkat terendahnya dari berak sebelum keluar berak pakan pun FCR-nya jelek. FCR jelek karena pencernaannya nggak bisa maksimal. Nah,
tahap keduanya berak pakan, tahap ketiganya berak darah. Itu udah parah, udah nggak bisa, susah diselamatin. Nah, kaitannya ke kapur, jadi kapur nih ketika nanti ketemu kotoran dia nyerap, nah menghasilkan panas dia kalau ketemu cairan si kapurnya itu. Dan proses dimana ketemunya cairan dengan kapur itu, nanti si bakteri penyebab berak pakannya ini nggak nyebar kemana-mana, nah di handle sama kapur ini, gitu ceritanya. Jadi beberapa tahapan sterilisasi. Nah, nanti beres tebar kapur ini kita nebar sekam. Nah, sekam setelah ditebar kita sterilisasi ulang, tetap pakai cairan asam lagi, diulang lagi supaya apa, sekam itu tidak jadi tempat ideal untuk mereka tumbuh kembang tuh. Nah, tapi gitu kan, itu tidak, maksudnya sama sih dengan cairan-cairan sterilisasi yang keras, juga tidak akan bertahan. Jadi nanti setelah sekam ini ditebar dan dimasukin ayam gitu, pada akhirnya yang sudah steril juga akan jadi kotor ini itu dan sebagainya lagi kan. Nah, untuk pencegahannya gitu, si sekam ini jangan sampai dijadikan rumah yang ideal untuk bakteri penyebab penyakit di ayam. Oleh karena itu, setelah tebar itu seluruh bagian sekam disemprot dekomposer sebelum masuk ayam. Supaya apa? Yang mendiami sekam ini gitu bakteri baiknya. Nah, jadi nanti ketika ada bakteri yang jahat itu sangat membantu kita. Jadi itu salah satu biosecurity juga, supaya di dalam kandang ini paling tidak kita semaksimal mungkin menjaga supaya tetap steril dan ayam tidak terkuras habis oleh bakteri jahat. Dan nanti untuk dekomposer itu sendiri biasanya kita ulang 1 minggu sekali sampai panen. Nah, selain untuk masalah populasi tadi, jadi supaya yang mendiami sekam ini bakteri baik gitu, yang terdapat di dekomposer itu biasanya itu bakteri pengurai untuk mengurai amoniak. Nah, jadi manfaat yang kita dapat juga amoniaknya lebih terurai, mengurangi bau kandangnya, dan kotorannya nggak lengket nanti di sekamnya. Jadi lebih cepat kering kalau amoniaknya cepat terurai. Nah, jadi manfaatnya banyak. Selain kita menghandle bakteri jahat, si dekomposer ini juga sangat berguna untuk manajemen kotoran, sehingga kemungkinan ayam kena penyakit karena amoniak itu lebih sedikit gitu. Ya, walaupun memang untuk amoniak di zaman sekarang seandang dengan sistem klosos itu sudah sangat bisa untuk membuang amoniak dengan cepat gitu. Tapi apa salahnya kita tambahin ekstra, atau harganya juga nggak seberapa dan bisa kita kembang biakan atau bikin sendiri di tempat masing-masing. Untuk dekomposer ini nggak usah setiap periode beli, kita bisa kembang biakan sendiri. Nah, kalau untuk di perjalanannya sendiri gitu sterilisasinya, biasanya sih kita juga 1 minggu sekali keliling. Selain dekomposer itu, kalau memang ada masalah biasa atau keluar cekrek atau apa gitu, selain pengobatan di pencernaan, untuk seluruh area kandang ini ya kita semprot ulang lagi. Biasanya kalau ada cekrek kita semprot pakai desinfektan keliling selama 3 hari berturut-turut atau sampai 5 hari tergantung penyakitnya. Ya, kira-kira segitu dulu lah tentang persterilisasian kandang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.